memuji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangat sekali. Kakak senang dengar kalian. Sekali lagi ya kakak ulang ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Ana mau nanya nih, siapa tadi yang bangun pagi dia langsung ambil sikap berdoa? Coba tunjuk tangan. Siapa ayo? Yang bangun pagi Kak Meli ikutan. Adik-adik ada nggak yang bangun pagi langsung berdoa? Wih, banyak ya. Hebat adik-adik, harus begitu ya. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita bersyukur. Karena selama kita tidur, Tuhan sudah jagain, Tuhan sudah berkatin. Jadi kita bangun seger deh, kuat deh, sehat deh, bisa impa pagi ini. Ayo adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Aku Diberkati. Berdiri semua ya. Berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi ya, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Dari kapan adik-adik? Dari pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Katakan kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik ya, dia sayang sekali sama kita. Kakek-kakek aja diberkatin, nenek juga, om, tante, kakak, abang, semuanya adik-adik. Kita juga loh Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, kita juga harus sayang ya adik-adik. Kenapa? Karena dia selalu tolong, jagain, berkatin kita. Kita nyanyi satu lagi ya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa ya, bersyukur kepada Tuhan agar ibadah kita sepanjang hari ini Tuhan berkenan. Lipat tangannya, ikuti Kak Ana berdoa ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu. Tunjukkan tangannya mana. Nah sekarang simpan dulu, kita nyanyi Mana Jari. Di sini
Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur karena Tuhan Tuhan selalu menjaga kami, selalu menjaga kami, menyertai kami, menyertai kami, memberkati kami, memberkati kami, sehingga sehingga hari ini hari ini kami diberikan kami diberikan kesehatan, kesehatan, kekuatan, kekuatan bersama teman-teman bersama teman-teman di ibadah online ini ibadah online ini untuk memuji Tuhan. untuk memuji Tuhan. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah kami ibadah kami dari awalnya dari awalnya sampai selesainya. sampai selesai. Kiranya Kiranya menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Berkati semua Berkati semua teman-teman kami teman-teman kami yang belum bisa ikut yang belum bisa ikut ibadah online ini. ibadah online ini. Biarlah mereka selalu Biarlah mereka selalu berjumpa dengan Tuhan berjumpa dengan Tuhan dalam doa mereka. dalam doa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, Kuduskan kami. sucikan kami, Sucikan kami. karena kami mau terus Kami mau terus menyembah, menyembah, memuji Tuhan memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan. Kita bersyukur juga loh, Tuhan kasih tubuh yang sehat, yang kuat, masih bisa belajar, masih bisa ikut ibadah. Tubuh itu terdiri dari apa aja ya? Banyak ya adik-adik ya. Ada apa nih? Tangan, terus kaki, betul. Terus ini apa lagi nih? Mata. Oh ini apa lagi adik-adik? Mulut. Wah banyak ya, kira-kira kakak mau tanya Kak Alma nih. Kak Alma, tangan itu kita gunakan untuk apa ya Kak Alma ya? Untuk berdoa, untuk Terus? mengerjakan tugas, untuk membantu teman. Tapi nggak boleh untuk cubit-cubit ya adik-adik. Dengar ya adik-adik, gak boleh cubit-cubit tetapi harus membantu. Kalau kaki kira-kira Kak Melin nih, apa ya Kak Melin guna kaki? Guna kaki untuk berjalan, untuk menendang bola. Bola lo adik-adik, jangan teman ya kakak ya. Kalau boleh nendang temennya ya. Denger ya, nah kalau misalnya mata nih, Kak Ringo kira-kira mata untuk apa ya? Mata digunakan untuk membaca buku. Boleh nonton video di HP tapi jangan lama-lama ya. Ingat itu adik-adik, mulut juga nggak boleh ngomong-ngomong yang kasar, ejek-ejek. Tapi kita gunakan mulut untuk memuji Tuhan. Ayo berdiri lagi, kita mau nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati kaki gunakan kakimu injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu injak bumi. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu injak bumi. Mata, hati gunakan matamu cilubah. Hati-hati gunakan matamu cilubah. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu cilubah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi cilubah. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi cilubah. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Injak bumi cilubah. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita mau bermazmur.
Diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Kakak baca ayatnya yang keluar, adik-adik baca yang ke dalam ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Oke adik-adik, barusan kita membaca Mazmur. Katanya apa? Kita akan dapat upah yang besar kalau kita rajin dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yeni. Ayo siap-siap ya, duduk yang manis. Siapkan hatinya, biar Tuhan sungguh berkata-kata masuk ke dalam hati kita. Kita mau seperti Samuel adik-adik. Samuel apa yang dilakukannya adik-adik ketika Tuhan panggil namanya? Dia bilang, iya Tuhan, aku siap. Kita juga seperti Samuel ya. Ketika Tuhan mau berbicara, kita duduk manis, duduk rapi. Bilang, ya Tuhan, aku juga mau mendengar. Ayo kita bernyanyi, ajar aku mendengar seperti Samuel. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Yeni. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Kitab Amsal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Boleh dibuka Alkitabnya, Kakak tunggu sebentar ya. Dalam kitab Amsal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Udah dapat semua? Udah kan? Oke, dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Nah, adik-adik, hari ini yang memimpin doa kita dan juga membaca Alkitabnya dipimpin oleh Igo dan juga Renal. Oke, kepada Igo dan Renal, kakak persilahkan untuk memimpin doa dan membaca Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kepada hidup kami. Kami bersyukur atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan nanti boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmah, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmah Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menintikkan embun. Oke, terima kasih kepada adik Igo dan adik Renal sudah memimpin
doa dan juga membaca firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita ini tadi terambil dari kitab apa? Iya, kitab Amsal. Adik-adik tahu nggak, di kitab Amsal itu banyak tentang menceritakan tentang syair dan hikmat. Hikmat itu apa ya Kak Yeni? Hikmat itu adalah orang yang bijaksana. Hikmat itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari kita. Nah, tahu nggak adik-adik? Orang yang berhikmat udah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu dia berhikmat. Karena apa? Hikmat itu berasal dari Tuhan, diberikan kepada kita manusia. Iya, kayak mana caranya Kak Yeni kalau biar kita berhikmat? Dengan cara kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik mau tahu nggak satu contoh raja yang berhikmat di dalam Alkitab? Siapa yuk? Coba lihat gambar di sebelah nih. Nah, siapa itu? Raja siapa? Ayo, raja siapa? Tebak. Raja yang menghakimi 2 orang ibu yang memperebutkan 1 bayi laki-laki. Siapa? Iya, Raja Salomo. Tahu nggak gimana cerita Raja Salomo yang berhikmat? Nah, Raja Salomo ini dulu dia itu didatangkan oleh 2 orang ibu yang mengaku dan memperebutkan 1 orang bayi laki-laki. Mereka berdua datang dan mereka berdua sama-sama mengaku kalau mereka itu ibunya bayi laki-laki. Tapi Salomo bilang, oke, kalau gitu kita belah bayi ini menjadi 2. Wah, kalau dibelah bayinya masih hidup apa enggak? Enggak, bayinya meninggal kan adik-adik. Waduh, kasihan sekali. Nah, tapi ibu yang pertama bilang ke Raja Salomo, Raja Salomo, lebih baik anak itu tidak usah untuk aku. Lebih baik anak itu diberikan kepada ibu yang satu lagi. Tetapi ibu yang kedua bilang apa? Raja Salomo, biarkan bayi itu dibagi 2. Biarkan bayi itu dibelah. Biar badannya setengah sama ibu itu, setengah lagi sama saya. Waduh, jahatnya ibu kedua. Tapi apa yang dilakukan Salomo? Akhirnya Salomo memberikan bayi laki-laki itu kepada siapa? Kepada ibu pertama apa ibu kedua? Ibu pertama. Karena apa? Karena nggak ada seorang ibu yang mau melihat anaknya meninggal. Siapa yang mau? Ada yang mau? Mama papanya kan pengen kita sehat-sehat, panjang umur. Ada nggak mama papanya yang pengen kita sakit-sakit, pengen kita menderita? Ada nggak? Nggak ada. Nah, adik-adik, setelah mendengar berita Raja Salomo yang bijaksana, bangsa Israel langsung mengatakan, ternyata berkat dan hikmat dari Tuhan itu ada pada Raja Salomo. Ternyata Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo sehingga Raja Salomo bijaksana, adik-adik. Nah, siapa yang mau seperti Raja Salomo? Siapa yang mau dapat hikmat dari Tuhan seperti Raja Salomo? Tunjuk tangan. Siapa yang mau? Nah, semua mau kan? Pasti mau, kakak aja mau adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana caranya berhikmat seperti Salomo? Bagaimana caranya dapat hikmat seperti Salomo dari Tuhan? Nah, adik-adik, kakak mau ngasih contoh nih untuk menentukan apa kita berhikmat atau belum. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini adik-adik, kita itu bisa menonton ibadah online kita itu lewat apa? Iya, lewat handphone, lewat laptop, komputer, atau tablet kan? Nah, wah keren ya kemajuan elektronik zaman sekarang. Iya, semua itu diciptakan manusia untuk membantu manusia. Biar apa? Biar adik-adik bisa ibadah online. Ibadah online-nya lewat apa? Lewat handphone, lewat laptop, atau tablet. Nah, adik-adik di masa pandemi COVID-19 ini bisa nggak ke sekolah? Nggak bisa kan? Nah, karena nggak bisa ke sekolah, jadinya sekolahnya lewat apa? Online. Iya, online itu pakai handphone, pakai laptop, pakai tablet atau komputer. Nah, hebat ya kecanggihan zaman sekarang. Nah, itu dia dampak positif kecanggihan elektronik zaman sekarang adik-adik. Tapi ingat, bukan cuma dampak positif aja yang ada, tapi dampak negatifnya pun ada adik-adik.
Mau tahu apa dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya adik-adik kalau misalnya lagi main HP nih, lagi buka YouTube contohnya, sibuk melihat video atau main game, terus dipanggil papa sama mama, disuruh makan bareng, terus malahan nangis seperti gambar di samping, malah nangis, pengennya dibalikin handphonenya. Siapa seperti itu? Ayo tunjuk tangan, ngaku. Nah, kalau misalnya ada adik-adik pada saat lagi sibuk nonton YouTube atau main game, terus panggil mama papa, ayo belajar dulu, ayo kerjakan tugas dulu, terus malahan pura-pura nggak denger, pura-pura nggak mau tahu. Siapa yuk seperti gambar di samping? Siapa ngaku yang pura-pura nggak denger pas dipanggil mama papa sibuk main handphone? Terus yang ketiga, kalau adik-adik pas lagi sibuk main handphone nih, terus papa mama atau adik minta bantuan, ayo bantuin beresin rumah, tapi adik-adik malah marah balik, dimarahin adiknya, dimarahin kakaknya, atau dimarahin papa mamanya. Siapa itu yang malah marah-marah balik karena sibuk megang handphone? Siapa? Ngaku. Nah, adik-adik, itu dia dampak negatif. Salah satu dampak negatif itu salah satu, banyak lagi dampak negatifnya. Dampak negatifnya buat kesehatan apa? Nah, adik-adik lihat gambar di samping. Nah, gambar ini menunjukkan seorang anak perempuan yang matanya dioperasi, adik-adik. Tahu kenapa? Jadi dia dari umur 2 tahun dikasih orang tuanya main pegang handphone, nonton-nonton video, main-main game-game di HP. Terus dari umur 2 tahun sampai sekarang dia udah mulai besar, dia sibuk main handphone, ngeliatin handphone. Akibatnya apa? Matanya rusak dan akhirnya harus dioperasi biar matanya sembuh. Aduh, sakit loh dioperasi adik-adik. Ada yang mau dioperasi karena sibuk main handphone? Ada? Ada yang mau? Nah, nggak mau kan? Nah, Kak mau tunjukkan gambar yang kedua di samping ini. Gambar kedua ini ada anak laki-laki, dia itu matanya merah, terus katanya panas, terus katanya matanya nggak bisa menutup rapat. Tahu karena apa? Karena terlalu sibuk main handphone. Setiap hari dia buka handphone, setiap hari dia buka video, adik-adik. Nah, ada yang mau seperti dia, matanya susah menutup, terus matanya merah dan perih, jadi matanya rusak, adik-adik. Ada yang mau seperti dua gambar di samping tadi? Ada yang mau matanya rusak karena sering main handphone? Ada? Semoga nggak ada ya, karena nggak enak loh nanti matanya kalau harus dioperasi, ya kan? Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus bisa menentukan adik-adik mau dikendalikan handphone atau kita yang mengendalikan handphone kita. Nah, karena apa adik-adik? Karena handphone, laptop, komputer itu buatan siapa? Buatan manusia apa buatan Tuhan? Iya, buatan manusia. Nah, kita itu buatan siapa? Buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan. Nah, lebih istimewa siapa? Kita apa handphone kita? Kita dong. Jadi yang harus mengendalikan siapa? Mengendalikan handphone atau laptop siapa? Kita sendiri. Jadi adik-adik harus bertanggung jawab. Kalau misalnya sudah mulai memegang handphone, sudah memakai handphone atau laptop, adik-adik itu harus tahu bertanggung jawab. Kapan harus berhenti main handphone, kapan harus mulai main handphone, kapan harus meninggalkan handphone pada saat orang tua manggil. Jangan sampai adik-adik nanti temannya ngajak main, ayo kita main di luar, tapi kalian pada sibuk, tapi adik-adik pada sibuk main handphone. Nah, jadinya adik-adik gak punya teman lagi kan? Nah, itu dia dampak negatifnya. Terlalu sibuk main handphone, terlalu sering main handphone. Nah, karena itu adik-adik, kalau kita sudah bisa mengendalikan dan mengatur kapan kita main handphone, kita itu bisa seperti Raja siapa tadi? Salomo. Iya, kita seperti Raja Salomo yang berhikmat, adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau seperti Raja Salomo, harus tahu bertanggung jawab dan mengatur waktunya dalam penggunaan handphone atau gadget di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jangan sampai lupa ya, adik-adik jangan mau diatur sama handphone. Langsung bilang sama handphonenya, bukan handphone yang mengatur saya,
tapi saya yang mengatur handphone, laptop, atau tablet. Karena saya ini ciptaan Tuhan yang istimewa. Karena saya ini ciptaan Tuhan yang berhikmat dan bijaksana. Nah, adik-adik, demikian juga firman Tuhan. Seperti dalam kitab Amsal ini, kita diajar Tuhan untuk menjadi anak yang berhikmat, bijaksana. Karena kalau kita udah berhikmat, sudah pasti kita pintar di sekolah. Oke? Jangan lupa, kalau mau berhikmat, mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Ingat, kalau kita mau berhikmat, dapat hikmat dari Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, semoga adik-adik semua dapat melakukan firman Tuhan ya, dan menjadi anak yang berhikmat seperti Salomo. Oke? Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai. Firman Tuhan itu menceritakan tentang apa tadi, ayo? Masih ingat nggak? Harus ingat ya. Tadi itu firman Tuhan tentang kita harus jadi orang yang berhikmat. Nah, karena kita berhikmat, kita minta sama siapa? Sama Tuhan. Karena Tuhan besar, Tuhan kuat, Tuhan punya segalanya. Jadi kita minta sama Tuhan. Biar kita apa? Biar kita berhikmat dan kita bijaksana seperti Raja siapa tadi? Iya, Raja Salomo. Karena Tuhan itu besar, Tuhan itu kuat. Kita nyanyi satu buah lagu, Allahku besar. Kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya diberikan ke mama papa atau orang yang ada di rumah. Nanti persembahannya dititipkan ke gereja. Oke adik-adik, kita mengumpulkan persembahannya dengan bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan kan? Kakak mau nih kasih tugas buat adik-adik biar firman Tuhan hari ini tetap diingat. Nah, kakak mau bagi dua tugasnya, untuk anak TK dan bagian kedua untuk anak kecil plus anak tanggung. Nah, untuk anak TK, kakak mau adik-adik anak TK kalau punya HP nanti bilangnya kayak gini. Adik-adik menyatakan kalau saya tidak mau dikendalikan oleh handphone karena saya adalah anak Tuhan yang berhikmat. Kakak ulangi sekali lagi ya. Saya tidak mau dikendalikan oleh handphone karena saya anak Tuhan yang berhikmat. Nah, kalau adik-adik yang punya laptop atau komputer, tinggal diganti. Saya tidak mau dikendalikan laptop atau komputer karena saya adalah anak Tuhan yang berhikmat. Disampaikan di video ini dengan suara yang lantang ya. Tunjukkan kalau kita itu anak Tuhan yang berhikmat. Oke? Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, kakak mau adik-adik membuat di selembar kertas 3 aja ya. 3 cara adik-adik bagaimana mengendalikan gadget atau laptop dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya nih, contoh satu ya, kakak kasih contoh. Contohnya pertama, saat saya bermain game di handphone, lalu mama memanggil untuk makan, saya harus langsung meninggalkan handphone dan saya langsung makan. Nah, itu satu contohnya. Nanti contoh lainnya adik-adik yang buat ya, bagaimana cara adik-adik mengendalikan adik-adik main handphone atau laptop. Oke? Itu aja tugasnya. Kakak tunggu sampai minggu depan ya. Jangan lupa dikirim. Kakak tunggu. Oke, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik ingat ya, harus seperti Raja Salomo yang bijaksana dan berhikmat dari Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan, masih berikan pada kami kesehatan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat kemuliaan untuk memuji muliakan nama Tuhan dan untuk pembangunan gereja kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia, berkati di tengah pandemi COVID-19 ini, berkati pemimpin kami, berikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat menangani dan menyelesaikan virus corona yang masih ada di negara kami Indonesia. Kami berkati juga Bapak Pendeta, majelis, dan para kakak-kakak layan di PLK. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan agar setia melayani Tuhan, setia memuji muliakan nama Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Berkati juga pelayanan PLK PA yang sebentar lagi akan berulang tahun. Kiranya Tuhan menyertai kami kakak-kakak layan dan adik-adik layan. Berikan kesehatan kepada kami, berikan rasa setia kepada kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Berikan semangat kepada kami untuk memohon dan meminta bimbingan dari Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga pelayanan PA kami agar semakin maju dan semakin bersemangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan kegiatan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, hanya melalui nama Putramu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sudah mau selesai aja ibadahnya, padahal kakak senang sekali loh dengan kalian. Walaupun kita nggak ketemu, tapi bersama-sama memuji Tuhan itu jauh-jauh nggak apa-apa adik-adik. Tuhan dengar, Tuhan lihat, kita sama-sama berdoa untuk PA. Ya, tadi sudah dengar firman ya, tadi bilang apa adik-adik? Harus jadi orang yang berhikmat, harus jadi orang yang bijaksana, menggunakan gadget, menggunakan HP, nonton televisi. Nggak boleh sering-sering, boleh sih, tapi atur waktu ya adik-adik. Nanti apa tadi? Hati-hati gunakan mata, ntar nanti kacamatanya tebal, susah kan, bisa-bisa nggak melihat lagi tadi katanya kan. Jadi harus bijaksana ya, harus jadi anak yang pintar ya. Oke, kita mau bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tadi pasti udah janji ya. Iya kak, aku nggak mau lagi main HP terus. Iya kak, aku nggak mau lagi lihat YouTube terus. Iya kak, aku mau belajar, mau dengar orang tua. Tuhan lihat loh, kita nyanyi ya. Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang
yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, ingat dan lakukan firman Tuhan agar kita menjadi anak yang berhikmat dan berbijaksana seperti yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita. Kita tutup matanya ya. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan masih berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kami agar kami dapat melakukan dan memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami anak-anak layan-Mu Tuhan dan kakak-kakak layan agar menjadi orang yang berhikmat, agar menjadi orang yang bijaksana seperti Salomo. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga kami serahkan kehidupan kami mulai dari pagi, siang hingga malam. Kiranya semua berjalan baik, berjalan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah online kita minggu ini selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya. Jangan lupa ibadah online juga minggu depan, karena minggu depan itu adalah HUT PA kita. Oke, jangan lupa ya. Bye. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Aku anak Tuhan yang taat. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Apa anak Tuhan yang taat? Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau dia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Hai teman-teman, nama saya Eginia Gulaili Barisinaga. Saya di kelas 2 BSD. Saya menjadi anak yang taat, taatkan firman Tuhan Yesus, taat kepada papa dan mama, taat kepada kakak layan, taat sekolah minggu, taat kepada guru-guru. Pokoknya saya menjadi anak yang taat, semuanya. Bye bye. Aku anak Tuhan yang taat.
Yang keras deh.